Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Nur Mufitasari. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul pendampingan dan penanganan perkara pidana pada dua hal, yaitu yang pertama tahap penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, dan yang kedua penyidikan dan penuntutan di kejaksaan. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu terkait tahap penyelidikan dan penyidikan di kepolisian. Nah, perlu kita ketahui arti atau definisi dari penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya nanti dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur berdasarkan oleh undang-undang. Sedangkan yang dimaksud penyidikan sendiri merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal menuntut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang yang sudah diatur tersebut dengan cara mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu nantinya membuat terangnya tindakan pidana tersebut guna menemukan tersangkanya nanti. Nah, pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindakan pidana berdasarkan laporan, pengaduan, dan informasi dari masyarakat. Kemudian setelah diterimanya laporan tersebut, petugas kepolisian segera mengambil tindakan, yaitu dengan mendatangi tempat kejadian perkara atau yang biasa disebut dengan TKP untuk memulai penyidikan tindak pidana tersebut. Maka dikeluarkan surat perintah penyidikan. Nah, kemudian ini tindakan-tindakan dalam surat atau dalam suatu penyidikan antara lain yang pertama yaitu dilakukan penangkapan. Nah, penangkapan ini terhadap seseorang yang diduga keras dalam melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Nah, setelah penangkapan dilakukan, segera dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui perlu diadakannya suatu penahanan terhadap tersangka atau tidak. Nah, dalam hal penangkapan ini memiliki jangka waktu yaitu 1 kali 24 jam saja. Dan setelah penangkapan dilakukan, nantinya akan diberi salinan surat perintah penangkapan terhadap tersangka dan keluarganya. Sesudah itu, barulah dibuat berita acara penangkapan yang berisi pelaksanaan penangkapan yang ditandatangani oleh tersangka dan penyidik yang melakukan penangkapan tersebut. Nah, yang kedua yaitu penahanan. Penahanan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri atau merusak dan menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindakan pidana yang telah dilakukannya. Maka dari itu dilakukan penangkapan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga yaitu pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini dilakukan untuk mendapatkan keterangan atau kejelasan dari tersangka dan atau saksi. Yang selanjutnya yaitu dilakukan penggeledahan. Nah, penggeledahan ini dilakukan pada rumah dan tempat-tempat tertutup, pakaian serta badan yang terjadi pada permasalahan tersebut. Kemudian dilakukan penyitaan. Nah, benda-benda yang dilakukan dalam penyitaan ini ada banyak. Yang pertama ya tentunya benda-benda yang dilakukan oleh tersangka, kemudian benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindakan pidana tersebut, kemudian benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan suatu tindakan pidana. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu terkait tahap penuntutan di kejaksaan. Nah, yang pertama yaitu mengirimkan SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik ke kejaksaan. Kemudian setelah itu pihak kejaksaan menerima setelah SPDP diterima pihak kejaksaan, maka kejaksaan segera menerbitkan P16 yaitu mengenai penunjukan jaksa peneliti.
Selanjutnya yaitu dari hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik, maka penyidik mengirimkan berkas perkara tersebut kepada jaksa peneliti untuk diteliti kelengkapannya. Yang selanjutnya, bila petunjuk sebagaimana yang telah dikirim oleh kejaksaan peneliti telah dipenuhi dan berkas yang dinyatakan tersebut sudah lengkap, maka kewajiban kejaksaan selanjutnya adalah menerbitkan formulir P21 yang menyatakan bahwa berkas perkara tersebut sudah lengkap dan layak untuk dilimpahkan ke pengadilan. Nah, setelah berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke pengadilan, selanjutnya tindakan jaksa yaitu membuat rencana dakwaan atau rendak, yang kemudian hasil dari rencana dakwaan tersebut dituangkan dalam surat dakwaan berdasarkan pasal 1 angka 7 JO pasal 137 KUH. Setelah penuntutan umum menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses penuntutan, maka tindakan selanjutnya ialah mempersiapkan pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan yang berwenang. Nah, berikut penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.